Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam rangka membaca Asmaul Husna, yaitu Asma Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta. Kita membaca asma ini dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan membacanya. Dan jangan lupa berikan video ini kepada yang lain, agar yang lain dapat manfaatnya. Baiklah, kita bacakan Asma Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta. Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah lah yang berkehendak untuk menciptakan segala apapun yang Dia kehendaki. Dan apapun yang diciptakan Allah Ta'ala pasti ada manfaatnya. Dengan kata lain, segala sesuatu tercipta adalah atas kehendak Allah Ta'ala, bukan atas kehendak manusia, dan bukan pula atas kehendak makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi, hawa nafsu manusia sering tidak terima dengan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Seperti contohnya, banyak sekali orang yang tidak suka dengan virus corona atau virus HIV, tidak suka dengan hama tikus, tidak suka dengan lalat, tidak suka dengan nyamuk, dan lain sebagainya. Padahal semuanya itu adalah ciptaan Allah Ta'ala, dan apapun yang diciptakan Allah Ta'ala pasti ada manfaatnya, karena tidak ada satupun ciptaan Allah Ta'ala yang bersifat sia-sia. Ketika ciptaan Allah Ta'ala tidak bermanfaat untuk dirinya di dalam kehidupan duniawi, maka hawa nafsu manusia merasa tidak suka. Padahal apapun yang diciptakan Allah Ta'ala pasti ada manfaatnya. Tapi terkadang manusia tidak mau memahaminya. Sebagai contohnya, Allah Ta'ala menciptakan virus, sehingga dengan virus itu manusia menjadi sakit. Tujuan Allah Ta'ala menjadikan manusia sakit adalah untuk mengampuni dosa-dosanya ketika dia mau bersabar menerima penyakit tersebut. Begitu juga dengan ciptaan Allah Ta'ala yang lain. Semuanya pasti ada manfaatnya. Bahkan setan pun diciptakan Allah Ta'ala juga ada manfaatnya. Karena dengan adanya setan, itulah manusia bisa mendapatkan amal. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali mencela ciptaan Allah Ta'ala, karena sama halnya kita mencela Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali melihat sesuatu hanya bermanfaat untuk kehidupan duniawi saja, tapi lihatlah segala sesuatu bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Sebagai contohnya, kita punya teman yang tidak baik. Jika dilihat dari kehidupan dunia, tidak ada manfaatnya. Tapi jika dilihat dari kehidupan akhirat, maka banyak manfaatnya. Pertama, jika kita mau bersabar, maka kita mendapat pahala. Kedua, jika dia mau berubah menjadi baik dengan perantaraan diri kita atau lisan kita, maka kita juga mendapat pahala. Akan tetapi, hawa nafsu manusia tidak suka ketika punya teman yang tidak menguntungkan dirinya di dunia ini. Seperti punya teman yang jahat, yang pemarah, yang pelit atau kikir, dan lain sebagainya. Karena hawa nafsu manusia senangnya punya teman yang menguntungkan bagi dirinya di dunia ini. Seperti punya teman yang baik, yang dermawan, yang suka menolong, dan lain sebagainya. Padahal ketika kita punya teman yang selalu menguntungkan di dalam kehidupan dunia, maka peluang amal bagi diri kita sangat sedikit. Karena kita yang selalu menerima, bukan yang memberi. Sebetulnya ketika kita punya teman yang jahat atau yang pelit, itulah yang menguntungkan untuk kehidupan akhirat. Karena ketika kita bisa bersabar dan ketika kita bisa memberi, maka kita akan mendapatkan amal. Dan sesungguhnya orang yang soleh atau orang yang baik itu adalah orang-orang yang selalu mengajak orang lain kepada keimanan dan ketakwaan, atau orang-orang yang bisa menguntungkan bagi kehidupan akhirat. Oleh sebab itu, jika kita ingin menjadi orang yang soleh atau orang yang baik, maka ajaklah orang lain kepada keimanan dan ketakwaan dan kepada kehidupan akhirat. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan agar dalam hidup ini kita selalu berteman dengan orang-orang yang baik.
Jangan berteman dengan orang-orang yang jahat. Dan sesungguhnya seburuk-buruk teman adalah ketika kita melakukan kesalahan, dia justru mendukung kita dan memuji kita, bukan mengingatkan kita. Dengan kata lain, ketika kita melakukan kesalahan, bukan mengingatkan, malahan membenarkan kesalahan kita. Demikianlah saudara-saudara tentang asma Allah Al-Khaliq, zat yang maha pencipta, dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.